Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-temanku semuanya di channel Ngaji Bareng Caipung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu tentang bagaimanakah hukum menimbun barang. Nah, hal ini biasa terjadi di sekeliling kita, di masyarakat, yaitu biasanya dilakukan oleh beberapa oknum yang mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi hingga tega merugikan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Contohnya seperti ya mungkin BBM atau kebutuhan makanan pokok seperti beras atau lain sebagainya. Ini biasa juga terjadi di beberapa daerah begitu kira-kira ya, terutama di satu kondisi yang memang akan ada pemberitahuan bahwa harga barang yang ditimbun ini akan naik beberapa persen dari harga normal seperti itu. Makanya ditimbun untuk supaya nantinya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika nanti dijual pada saat harga sudah dinaikkan. Nah, ini hukumnya menimbun hal demikian itu bagaimana? Nanti akan saya bahas. Untuk jawaban dari persoalan tersebut saya temukan di dalam kitab Al-Majmu' juz 13 halaman 47 sampai 48. Ini saya pakai Maktabah Syamilah ya, karena saya belum punya kitab Al-Majmu'-nya. Lumayan kalau beli harganya. Ya, doainlah semoga bisa beli kitab Al-Majmu'. Ini di halaman 47 sampai 48, bagi yang punya bisa dibuka. Saya mengutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali. Dalam keterangannya disebutkan waqala Al-Ghazali fil Ihya ma laisa biqutin wala mu'ina alaihi fala yata'adda an-nahyu ilaihi. Wa in kana mat'uman wa ma yu'inu 'alal quti kal-lahmi wal fawakih wa ma yasuddu masada syai'in minal qut fi ba'dil ahwal wa in kana la yumkin wal mudawamatu alaihi fa huwa fi mahallin nadhar. Jadi menurut Imam Ghazali sendiri, bagaimana hukum menimbun barang, ya entah itu barangnya apa saja nanti diperinci. Kalau sekiranya barang yang ditimbun itu adalah sesuatu yang bukan merupakan makanan pokok, laisa bikutin itu artinya sesuatu yang tidak bisa dijadikan makanan pikuat. Makanan pikuat itu makanan yang bisa memberikan sumber energi kekuatan yang biasa dikonsumsi tiap hari, seperti beras. Kalau di kita kan beras ya, atau gandum lah, kalau di Timur Tengah mungkin gandum. Wala mu'ina alaihi, ataupun bukan juga berupa sesuatu yang bisa memberikan pertolongan kepada kita dalam mengumpulkan sumber energi. Jadi mungkin seperti cemilan atau makanan ringan lah. Artinya tidak dijadikan bahan pokok yang biasa dikonsumsi setiap harinya seperti itu. Jadi malaisa bikutin wala mu'ina alaihi itu ya satu makna sebenarnya. Jadi ada yang memang menjadi prioritas makanan pokok, ada juga yang makanan yang bersifat mungkin pengganti saja. Itu fala yata'adda an-nahyu ilaihi. Kalau yang ditimbun adalah hal-hal yang demikian, bukan makanan pokok ataupun hal-hal yang menyamai terhadap makanan pokok, maka tidak ada artinya untuk larangan ini tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana itu artinya masih diperbolehkan begitu ya. Belum ada hukum entah itu makruh ataupun haram. Nah, berbeda halnya apabila yang disimpan atau yang ditimbun ini adalah berupa makanan. Wa in kana mat'uman aw ma yu'inu 'alal quti kalahmi wal fawakih wa ma yasuddu masada syai'in minal qut fi badil ahwal. Apabila ini cuma makan atau hal-hal yang memang satu makna dengan makanan seperti daging, maksudnya makanan pokok, atau hal-hal yang memang satu makna itu bisa membantu, posisinya bisa menggantikan makanan-makanan yang biasa kita konsumsi setiap hari, seperti mungkin daging, buah-buahan. Wa ma yasuddu masada syai'in minal qut fi ba'dil ahwal, atau sesuatu yang memang jarang dikonsumsi, namun dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi kita akan mengkonsumsi itu tiap hari. Contoh jagung misalkan, di kita bukan sebuah makanan pokok kalau jagung itu, tapi ketika beras mungkin lagi minim stoknya, sehingga mau tidak mau kita harus beralih pada
barang ataupun makanan yang kira-kira nilai karbohidrat, protein dan lain sebagainya ini menyamai terhadap makanan yang biasa kita konsumsi setiap hari atau makanan pokok, jagung, ubi lah sejenisnya. Nah, kalau yang ditimbun adalah hal-hal yang demikian, bagaimana? Wa in kana la yumkinu al mudawamatu alaihi fa huwa fi mahallin nadhar. Kalau memang hal yang menjadi cadangan seperti ubi ataupun jagung ini merupakan sesuatu yang tidak bertahan lama, artinya memang ya hanya sewaktu-waktu saja kita butuhkan, tidak setiap hari, maka itu pun ada perbedaan pendapat ulama. Faminal ulama man tarada tahrim fisamni wal asali wasyiroji wal jubni wazait. Jadi ada ulama yang memang mengeluarkan hukum keharaman di dalam masalah menimbun minyak. Jadi lebih dominan pada pelengkap dapur ya kalau menurut saya. Soalnya tadi yang dicontohkan adalah minyak samin, madu, kemudian keju, minyak zaitun, wa ma yajri majruh, itu artinya yang pokoknya satu jenis dengan tadi yang telah saya sebutkan. Ini mohon maaf, saya soalnya lagi di pinggir jalan, jadi suara mobil sama motornya kencang banget ya. Nah, jadi jelas saya saya bikin kesimpulan bahwa apabila yang ditimbun ini adalah berupa makanan, wa mayu'inu alal qut, dan sesuatu yang bisa menghantarkan pada perolehan sumber energi seperti daging ataupun buah-buahan, walaupun bukan makanan pokok tapi bisa menghantarkan pada kekuatan, artinya seseorang yang memakan itu bisa mendapatkan kekuatan untuk melakukan aktivitas, kan seperti itu, maka hukumnya adalah haram ketika ditimbun, begitu ya. Nah, waqala as-subki idza kana fi waqti qahtin kana fi dikhoril asali wasamini wasyiroji wa amsaliha idrorun. Nah, menurut Imam as-Subki sendiri, apabila penimbunan hal-hal yang tadi disebutkan seperti madu dan lain sebagainya ini terjadi di saat qahtin itu paceklik, jadi banyak yang sedang kesusahan, banyak yang sedang membutuhkan, kemudian terjadilah penimbunan barang-barang yang sedang dibutuhkan tersebut, maka dalam proses penimbunan ini menimbulkan suatu kerugian yang dirasakan oleh masyarakat secara luas, kan begitu, idrorun fayam bagi ayyukto bitahrimihi, maka ya sudah sepantasnya untuk dihukumi haram. Wa idza lam yakun idrorun fala yakhlu ihtikarul aqwati angkarohatin. Nah, seumpama tidak begitu berpengaruh besar adanya penimbunan itu, hal-hal yang tadi disebutkan seperti minyak samin, madu dan keju dan lain sebagainya ini tidak terlalu berpengaruh besar lah kepada kebutuhan masyarakat, maka hukumnya hanya sebatas makruh saja. Jadi hukumnya makruh, intinya begitu. Nah, makruh ini apakah makruh yang dimaksud adalah makruh tahrim atau makruh tanzih? Makruh tahrim ini kan makruh tapi hukumnya sudah hampir haram ya, karena makruh tahrim. Beda dengan makruh tanzih, ini hanya sebatas makruh dan memang masih jauh dari keharaman. Waqala al-qadi Husainun ila idza kana an-nasu yahtajuna athiyaba wa nahwaha li shiddatil bardi aw li satril aurati fakuriha. Nah, adapun persoalan masalah ini ya, masalah tadi makruhnya nanti dijawab. Nah, tadi yang dibahas baru persoalan makanan. Yang ditimbun adalah sesuatu makanan ataupun sesuatu yang bisa menghantarkan pada perolehan sumber energi kekuatan manusia dalam melakukan aktivitas di kehidupannya setiap hari. Nah, sekarang kalau yang ditimbun adalah benda-benda yang memang bukan yang tidak berkaitan dengan makanan, seperti mungkin bensin, BBM ya. Kalau bensin dulu, sekarang Pertamax, Pertalite. Nah, kalau yang ditimbun adalah sesuatu yang seperti itu, baju misalkan, ya baju mah banyak sekali. Kayaknya susah untuk menimbun baju ya. Kalau sekarang tuh kayak untuk apa menimbun baju? Ya mungkinlah kebutuhan-kebutuhan itulah, kayak gas LPG misalkan ya.
terus kayak bahan bakar tadi. Nah, ini menimbun hal demikian yang bukan berupa makanan bagaimana? Ini pendapatnya Al-Qadhi Husain. Waqal Al-Qadhi Husain, idza kana an-nasu yahtajuna athiyaba wa nahwaha li siddatil bardi aw li satil aurati fakuriha. Apabila memang apabila memang banyak manusia atau masyarakat yang membutuhkan terhadap, di sini contohnya baju dan sejenisnya, karena memang sangat dingin sehingga banyak yang mencari jaket lah misalkan, atau untuk menutup aurat, kemudian kok ditimbun, ya maka fakuriha, hukumnya adalah makruh. Liman ingdahu dzalika imsakuhu, bagi orang-orang yang memang mempunyai itu, tidak dijual, memang ditimbun sengaja padahal banyak yang membutuhkan. Nggak tahu tujuan menimbun apa ya, motifnya kurang jelas, tapi yang jelas menimbun hal demikian ini di saat orang-orang membutuhkan, ini adalah hukumnya makruh. Ini menurut Qadhi Husain. Kemudian dipertegas lagi oleh Imam As-Subki. Qala As-Subki in aroda karohata tahrim fadhahirun. Lo makruh yang dimaksud Qadhi Husain itu apa maksudnya? Makruh tahrim atau makruh tanzih? Kalau makruh tahrim, in aroda karohata tahrim, kalau dimaksud adalah makruh tahrim fadhahirun, maka jelas hukumnya ya itu sudah mendekati haram. Tapi wa in aroda karohata tanzih, tapi kalau yang dimaksud Qadhi Husain ini adalah makruhnya makruh tanzih, kata Imam As-Subki fabaidun, maka sudah jelas bukan ya, sudah jelas bukan, artinya jelas bukan makruh tanzih begitu. Makanya kalau salah berarti kalau mengatakan makruh tapi yang dimaksud adalah makruh tanzih, berarti salah pendapatnya. Makanya tapi kalau yang dimaksud adalah makruh tahrim baru jelas benar seperti itu satu kritik mungkin ya dari Imam As-Subki agar lebih memperjelas terhadap pendapat daripada Imam Qadhi Husain dalam menyikapi penimbunan suatu barang atau benda yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jelas ya mungkin ya sampai situ ya. Jadi kalau selain makanan ini adalah hukumnya makruh tahrim gitu kira-kira. Ya cukup sekian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.